Di sini yang pertama ada bungke tekara. Tekara digunakan untuk menyatakan urutan peristiwa A. Tekara B. Setelah melakukan A, baru melakukan B. Untuk A, peristiwa pertama. B, peristiwa yang terjadi setelahnya. Contoh, Benkyo shitekara emas. Setelah belajar, tidur. Bentuk yang dipakai kata kerja bentuk tekara bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari atau kejadian yang lebih penting atau kejadian yang lebih penting. Kalau T-nya saja bisa berarti kemudian atau dan, tapi tidak menentukan urutan waktu yang jelas. Tekara lebih menekankan setelah A selesai baru B mulai. Selanjutnya ada tara. Rumusnya kata kerja bentuk lampau tara. Kata sifat I katara, kata sifat na datara, kata benda datara. Artinya kalau, setelah, karena, ketika. Yang pertama, kalau atau jika digunakan untuk menyatakan syarat atau kondisi. Contohnya, Atsukatara eakon o sukete kudasai. Kalau panas, tolong nyalakan AC. Terus yang kedua, setelah dipakai untuk menyatakan urutan waktu, mirip dengan tekara, tapi lebih fokus pada suatu peristiwa hal lain terjadi akan dilaksanakan. Contohnya, ieni kaitara sugunemasta. Terus yang ketiga ada karena. Arti karena hasil yang tidak terduga. Kalau dipakai dalam bentuk tara atau kejadian tak terduga, artinya bukan kalau, tapi ternyata atau ketika. Sini contohnya doa o aketara yakoga imasta. Terus yang keempat ada ketika atau begitu. Arti ketika atau begitu menunjukkan kejadian langsung setelah sesuatu dilakukan. Contoh, betan o usitara denkiga sukimas. Ketika menekan tombol, lampu menyala. Terus di sini ada nani nanita atau kata benda no atau de setelah. Ini digunakan untuk menunjukkan urutan waktu antara dua kejadian. Menunjukkan bahwa kejadian B terjadi setelah kejadian A selesai. Kata kerja bentuk lampau ta plus atau D. Nanita plus atau D setelah melakukan titik-titik. Kedua, kata benda no plus atau D. Nani no plus atau D setelah titik-titik. Contoh, gohan o tabetta atau D sanpo shimashita. Setelah makan, saya jalan-jalan. Terus yang kedua, shigoto no atau D eiga o mimas. Setelah kerja, nonton film. Terus
Selanjutnya ada nani-nanita ued setelah. Ta ued mirip dengan ta atau de. Mirip dengan ta atau de, tapi lebih formal dan biasanya dipakai dalam tulisan percakapan sopan atau konteks resmi. Hong o yonda ued repoto o kakimas. Setelah membaca buku, menulis laporan. Terus di sini ada kata benda no ed, setelah atau sesudah. Setelah atau sesudah. Sama seperti ta ued dipakai untuk menyatakan bahwa suatu peristiwa sudah selesai, lalu baru dilakukan hal lain. Biasanya untuk kata benda yang menyatakan kejadian atau acara. Contohnya, Kekong shiki no uede shashin o torimashita. Setelah upacara pernikahan, mengambil foto. Sini ada nani ta go setelah. Ta go bentuk lengkapnya ta atau de, tapi kadang dipakai lebih singkat, jadi ta atau dalam teks formal bisa muncul sebagai ta go, artinya setelah. Contoh Benkyou shita go tomodachi to asobimashita. Setelah belajar, bermain bersama teman. Selanjutnya ada nani kata benda no go setelah. Hampir sama dengan no atau de, hanya saja no go dipakai di situasi formal atau tertulis, sedangkan no atau de dipakai untuk sehari-hari. Contoh Kekong shiki no katiga hirakaremas. Setelah upacara pernikahan, pesta diadakan. Terus ada nani satuan go, satuan waktu plus go. Jadi setelah titik-titik, dari sekarang, atau titik-titik lagi, atau titik-titik ke depan. Pertama, menunjukkan waktu di masa depan dihitung dari sekarang, sama dengan setelah titik-titik dari sekarang. Yang kedua, dipakai dengan kata bilangan suatu satuan waktu. Contohnya, Sang Nichigo tomodachi ni aimasu. Akan bertemu teman 3 hari lagi. Yang ketiga, 4, ada kata benda ga te arimasu, di atau te, dalam keadaan. Kata kerja yang dipakai biasanya kata kerja transitif, kata kerja yang ada objeknya, berbeda dengan te imasu. Te imasu menekankan sedang berlangsung atau keadaan alami. Te arimasu menekankan hasil dari suatu perbuatan yang sengaja dilakukan dan biasanya dan hasilnya masih ada.
Contoh madoga akete arimas, jendela dalam keadaan sudah dibuka. Selanjutnya ada temo, dipakai untuk kata kerja, artinya meskipun. Contoh, sukarete itemo benkyou shimashita, meskipun lelah saya tetap belajar. Terus ada nani-nani demo. Nani-nani demo dipakai untuk kata benda, artinya meskipun atau bahkan. Contoh, nihongo ga sukoshi demo wakarimasu. Selanjutnya ada nani-nani na demo. Na plus demo dipakai untuk kata sifat na, artinya sama meskipun. Benri demo takai desu, meskipun praktis mahal. Terus ada nani-nani kutemo. Nani-nani kutemo dipakai untuk kata sifat i. Kata sifat i dirubah ke ku plus temo. Contoh, kono hea wa kurakutemo anzen desu, meskipun kamar ini gelap, aman. Sini ada nani-nani temimas, artinya mencoba. Temimas di sini bukan melihat, tapi punya makna mencoba untuk melakukan sesuatu. Contoh, kono fuku o kitemimasu, akan mencoba memakai baju ini. Di sini ada nani-nani te shimaimasu. Yang pertama ada selesai atau tuntas. Selesai atau tuntas menekankan bahwa satu tindakan selesai sepenuhnya. Contoh, sukudai o shite shimaimashita, PR sudah saya kerjakan sampai selesai. Terus yang kedua ada penyelesaian atau tidak sengaja. Contoh, pasupoto wasurete shimaimashita, saya sayangnya lupa membawa paspor. Terus selanjutnya ada nani chou atau jau. Di sini ada bentuk kasual, cha, chou, jau. Dalam percakapan sehari-hari, te simau sering dipendekkan, te simau chou, de simau jauh. Contoh, kekio tabe chou, akan makan kue sampai habis. Biru o non jauh. Terus ada bentuk lampau, catta, jatta, digunakan untuk menceritakan sesuatu yang sudah terjadi atau selesai. Penyesalan. Nani-nani te shimata, nani-nani jatta. Te shimata jadi jatta. Contoh, tesutoni okure jatta. Satsuga yogure jatta. Ketika ada bentuk larangan, jadame, nani-nani te dewa dame jadi jadame, nani dewa dame jadi jadame. Contoh, kokode tabako o suchadame, tidak boleh merokok di sini. Wasure jadame, jangan lupa.